apa yang diragukan oleh Bung Kengken tadi bahwa Ahok ini emosional, sekarang dia sudah berubah. Jadi Ahok itu sudah bisa membedakan selera atau rasa orang. Jadi ada gelas diisi, orang lain merasakan bahwa itu wine, tapi Ahok bilang itu air putih. Jadi dua rasa yang berbeda itu nggak perlu diperdebat. Itu kata Ahok. Kalau kita flashback dari pilkada yang sebelumnya, yang mengganggu Ahok ini kan kelompok habaib, kelompok Yaman. Saat ini mungkin kelompok ini sedang menghadapi masalah nasab dengan kuburan, sehingga mereka terlihat vakum, tidak resisten terhadap Ahok. Oh ya, nanti seandainya jadi ke Ahok menang, wah itu chaos lagi kita, Bang. Selamat sore. Dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah khusus Jakarta. Naga-naganya? Naga 9 ya. Sepertinya kalau kita lihat peta pencalonan ini hanya diikuti dua pasangan calon saja. Bapak Yusuf Hamka yang biasa disebut Baba Alut dan Basuki Cahayapurnama Ahok yang didukung oleh PDIP dan partai-partai pengusung lainnya. Di sini ada dua narasumber. Senior kita Bang Bito Suryadi. Siap, selamat sore. Sore ya, kader dari PDIP. Nah, kedua pengamat politik Zeng Wejian alias Ken Ken, pemerhati masalah politik, sudah tidak asing lagi sebagai praktisi pilkada dan pilpres ya. Veteran ya. Bagaimana nih Bang peluang Pak Ahok maju kembali di DKJ ini? Kalau kami ngelihatnya kan dari nuansa masyarakat DKI ya, Jakarta ya. Kelihatannya semua orang berharap Ahok ini maju dan menang. Ini didukung oleh beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah berbunyi ya, sudah menyuarakan, dan itu dibuktikan dengan hasil survei beberapa lembaga. Ahok angkanya di atas 20%. Jadi harapan itu menjadi lebih konkret ya. Jadi tinggal menunggu keputusan partai dengan siapa. Karena Ahok tidak bisa maju sendiri karena kurang, kursinya kurang. Apakah nanti dapat dari partai sebelah atau sebelah sehingga cukup dan layak untuk didukung. Ada 3 orang yang harus kita lihat begitu gigih berjuang untuk kemajuan bangsa. Saya lihat Ibu Megawati, dia begitu greget sekali kalau melihat bangsa ini miskin, bodoh, tolol, dan segala macam. Begitu juga Prabowo. Saya pernah ikut Prabowo waktu Mega Prabowo tahun 2009. Saya ikut tim dari PDI. Saya melihat sekarang Prabowo luar biasa dapat dukungan internasional ya. Kemana dia datang disambut orang. Karena semua orang melihat bagaimana militansinya Prabowo itu berjuang dan ingin memajukan bangsanya. Jadi dia berapa kali kalah, tapi dia terus berjuang, berapa kali kalah, dia berjuang, akhirnya dia menang. Nah kemenangannya itu dia ingin melimpahkan suatu program makan gratis tadi. Nah di sisi lain ada Ahok. Ahok juga begitu, dia pernah menjadi gubernur, dia dipenjara sebelum habis masa kekuasaannya, jadi dia harusnya habis kekuasaannya itu Oktober, tapi dia dipenjara sebelum itu, padahal itu melanggar kan, artinya hukum tidak adil, harusnya dia selesai baru dipenjara. Nah jadi saya melihat greget Ahok untuk berbuat baik kepada bangsa ini, menegakkan kejujuran, keterbukaan, kebersamaan, keadilan, dan juga Ahok ingin menegakkan ideologi bangsa inilah.
Jadi saya lihat sekarang ini juga ada muncul ya, tadi itu semuanya menuntut keadilan. Orang-orang itu berjuang keras dalam porsinya masing-masing. Yang baru nampak nanti menjadi pertarung itu lain lagi. Iya, betul. Itu kan ya orang-orang yang terdaftar di partai dan terdaftar di KPU. Tapi ada gerakan masyarakat yang terus bertumbuh kepada bangsa ini. Melihat mungkin Jokowi yang pribumi tolol ini kan, bangsa ini menjadi seperti ini loh, blegedes. 10 tahun kita buang waktu, hutang banyak, orang miskin tambah banyak, orang bangkrut tambah banyak kan. Ini yang harus kita bahas. Jadi greget itu muncul dari mana-mana. Alvin Lim itu greget dengan polisi, dengan kejaksaan, dengan keadilan. Dia pernah di penjara. Kita juga pernah di penjara. Ahok juga pernah di penjara. Artinya kita melihat kok bangsa yang merdeka ini semakin lama semakin begitu. Nah, muncullah nih sosok-sosok Yusuf Hamka, Alvin Lim. Nah, ini harapan. Nah, harapan itu kan tentunya akan lebih nyata kalau mereka ikut dalam pertarungan. Tapi kan dalam pertarungan itu kan nggak sembarang orang. Harus didukung partai, harus memenuhi syarat, kursi, juga harus memenuhi syarat pasangan. Nah, Ahok ini kan belum dapat pasangan itu. Jadi kami berharap dari partai-partai lain, kalau kita ingin melihat progresif ke depan, ya dukunglah Ahok. Saya sepakat dengan Ahok. Jadi kita jangan melihat Ahok, Lim ini, bukan. Kita lihat komitmen dia berbangsa, menegakkan keadilan, kejujuran. Saya belum ketemu sama Alvin Lim, walaupun sama-sama memperjuangkan keadilan di dalam bidang tanah, karena banyak tanah dirampas orang. Jadi maksud saya, kalau Ahok ini dia kita dukung, seperti kita mendukung Prabowo ya, akhirnya menang, terus Prabowo dengan gagasan-gagasan yang merakyat. Saya pikir Ahok akan melakukan itu, karena Ahok sudah pernah mengungkapkan bagaimana caranya memberi makan anak sekolah. Jadi kan kita di DKI ini kan ada 47-48 kecamatan. Setiap kecamatan itu kan ada SD, SMP, segala macam yang terdaftar. Sehingga dari situ kita bisa tahu berapa yang terdaftar dari sekolah apa segala macam, makanya terkontrol. Itu kan gagasannya Prabowo. Nah, Ahok lebih gampang lagi. Setiap kecamatan yang tercatat itu siapa orang tuanya, kasih orang tuanya uang supaya dia selain dapat uang makan, uang ini dan segala macam bisa untuk keperluan lain di keluarga itu. Karena yang menerima kan keluarga orang miskin. Jadi saya melihat Ahok ini mendukung sekali programnya Prabowo. Begitu juga sama ini kan Bapak Alun itu kan, dia juga peduli dengan rakyat miskin kan, memberi makan gratis segala macam. Nah, jadi kita mengkombinasikan bagaimana orang-orang peduli ini membangun bangsa. Dukung aja, kita kan punya suara, daulat kan di tangan kita. Nah, kita bantu orang itu dengan supaya menang, supaya terwujud. Nah, orang-orang juga melihat Ahok ini kan pekerja dia masih punya beban hutang. Kali Ciliwung itu belum semuanya dia tembok. Itu kan baru sampai Jatinegara tuh, yang dari sananya udah bagus tuh, jembatan-jembatan dibagus, dibikin jalannya di depan Mester itu, pinggir sungai. Nah, dia berhenti karena dia dikalahkan itu kan. Nah, kalau si Ahok diberi kesempatan, dia akan bikin tuh sampai ke Tanjung Priok, sungai itu tadi. Jadi itu, dan Ahok, saya berharap Ahok bisa menggratiskan sekolah di DKI. Kaya sekali loh, pajaknya besar. Masa Ahok nggak bisa? Jadi di Jakarta ini banyak tanah ingenium perponding. Harusnya Ahok bikin terobosan bagaimana tanah berpuluh-puluh tahun ini tidak bertuan. Kalaupun bertuan, orang-orangnya udah pada miskin. Dibeli aja sesuai dengan aturan, mereka hanya menerima 10% atau 20% dari hasil tanah itu. Yang lainnya dibangun. Ahok bisa bangun lagi perumahan-perumahan apa? Yang dulu tuh rumah murah, rusun segala macam itu, Sendawa segala macam dibikin lagi, sekolah gratis ini. Saya yakin Ahok bisa bikin gratis. Karena pajak DKI ini kan tinggi sekali kan. Betul. Belum lagi orang-orang kaya yang rumah mewah nggak bayar pajak itu harusnya dikejar semua itu. Jadi ada harapan lah kalau Baik Bang, itu sepintas tentang Ahok ya, bahwa kita mengenal sosok Ahok lah. Dia sebagai salah satu putra bangsa yang terbaik ya. Nah, menurut Bro Ken sendiri terhadap profiling dari Pak Yusuf Hamka alias Baba Alun nih, pengusaha sukses, bersih, dia tidak pernah ngemplang uang negara,
Bahkan uangnya hampir dikemplang oleh negara. Charity-nya pun sangat bagus. Pak Ken Ken ini dalam dunia media sosial sering mempromosikan Baba Alun. Mau tahu dari pembicaraan Pak Ken Ken? Ya sebenarnya sih nggak mempromosikan ya, karena kita kader Partai Gerindra otomatis kita patuh dengan keputusan partai. Kalau ada kesan saya mempromosikan Pak Yusuf Hamka karena ditanya gitu loh, ketika ya mungkin mereka tahu kita berinteraksi dengan Baba Alun, mungkin ditanya seperti itu. Tapi kalau untuk mempromosikan sih enggak ya. Dan kalau dibandingin dengan Ahok, ya maaf Bang Bitor, kalau secara pribadi saya menolak Ahok untuk kembali gitu loh. Sekalipun kalau keputusan partai nanti antara PDIP dengan Gerindra bisa menyatu, ya apa boleh buat, saya juga akan all out untuk itu. Tapi secara pribadi melihat dari apa yang pernah terjadi, kerepotan-kerepotan apa yang pernah kita lalui ketika Ahok berkuasa, kalau menurut saya pribadi, kalau ada yang lebih baik dari itu, kenapa tidak? Bukan berarti saya meragukan etikat baik dari Ko Ahok. Kalau di urusan bisa kerja, jelas Anies itu kalah dengan Ahok. Cuma kan namanya manusia, Pak Ahok juga pasti ada kekurangan seperti emosional, yang kemudian mulutnya juga menurut saya agak jahat kayak gitu. Nah, kearifan lokal ini yang menurut saya Pak Ahok belum menguasai, dan itu bisa menimbulkan kegaduhan yang mestinya bisa dihindari gitu loh Bang. Repot kita kalau seandainya Pak Ahok bisa ini lagi. Kalau seandainya persoalan pekerjaan rumah yang PR dari menurut saya kan nggak harus Ahok secara personal. Memang kalau kita lihat polisinya Anies itu benar-benar membabat semua legacy dari Ahok. Bahkan Sandi juga dihabisin sama Anies. Oke Trip, Oke OC itu semua tuh pemikiran Sandi yang kemudian dihilangkan begitu saja oleh Anies. Nah, polisi besarnya Anies kalau menurut saya, dia menghilangkan semua yang baik, bahkan yang baik dari Ahok pun dimusnahkan gitu loh. Nah, yang kita butuh adalah kalau seandainya Ahok ini tesis, Anies itu menjadi antitesis, mestinya antitesis dari antitesis ini yang kita cari gitu loh. Ya, atau sintesanya gitu kan. Ya. Nah, kalau Bang Amin bertanya kemungkinan Ahok head to head dengan Baba Alun siapa yang unggul, kalau menurut saya ada beberapa parameter yang harus diperhatikan. Misalnya pertama, kualitas dan kaliber si calon itu sendiri. Network dan pengalaman Pak Yusuf Hamka jelas lebih dewasa dibandingkan Ahok ya. Yang kedua, menurut saya dukungan dari pemerintah pusat atau ZIM, karena ada program-program strategis dari pemerintah pusat yang harus dikerjakan oleh kepala daerah yang seirama gitu loh. Apa jadinya kalau seandainya kepala daerah itu yang seharusnya menjadi perwakilan atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat malah berasal dari oposisi. Sampai saat ini kayak Ahok juga masuk ke dalam camp oposisi. Kalau Anies jelas gitu kan. Nah, saya kira pemerintah berkepentingan untuk mendukung minimal merestui kandidat-kandidat yang diusung oleh Kim gitu loh. Yang kedua itu adalah mesin politik. Kalau saya lihat sampai sekarang, dan seperti tadi dibahas, kalau di antara survei-survei ini kan dua nama yang selalu di atas, Anies dengan Ahok, karena belum digas sama Baba Alun gitu loh. Dan memang secara faktanya para pendukung diehard Ahok ini sisa-sisa dari masa lalu tetap masih ada, sekalipun dengan beberapa kejadian seperti kehidupan pribadinya kayak gitu ya,
bercerai, terus kemudian menikah lagi, terus juga mengkonversi Puput menjadi seorang Kristen, itu menurut saya mengurangi elektabilitas dari Ahok gitu loh. Tapi dibandingin Babalun, kalau menurut saya Ahok masih punya mesin politik. Sekalipun kemudian dalam prakteknya nanti saya kira yang berperan adalah mesin partai ya. Yang keempat, faktor uang gitu loh. Baik itu dari dana pribadi maupun dari sumbangan dari bohir-bohir ini. Dan menurut saya sumbangan dari orang-orang kaya ini yang masuk ke Ahok juga temannya Pak Yusuf Hamka, dan akan menjadi sangat seru kalau kemudian yang maju Yusuf Hamka. Kita mau lihat juga ini bohir ini mau kemana ini. Jadi menurut Ken ini begini, kalau calon gubernur lain masih mengandalkan bohir-bohir, Bapak Alun dia sudah punya pundi-pundi keuangan yang kuat gitu dari pribadinya sendiri. Tetap perlu dukungan bohir-bohir, sumbangan dari teman-temannya juga kalau menurut saya ya. Nggak mungkin. Sekalipun secara pribadi saya kira dia bisa memodali diri sendiri ya, tetapi kan orang butuh menanam jasa ya untuk hal ini ya. Dan keempat itu menurut saya Ahok cuma menang tipis, selebihnya Yusuf Hamka yang menang gitu loh. Dan ada satu yang menarik dari Bung Ken tadi. Selama ini kan Ahok menyadarin dirinya. Dia pernah di Makobrimob, kita juga pernah di Bakortranas zaman itu ya. Jadi sama-sama di West Point lah. Kalau pendidikan di Amerika, kita ini lulusan West Point. Jadi gini, apa yang diragukan oleh Bung Ken tadi bahwa Ahok ini emosional, sekarang dia sudah berubah. Jadi Ahok itu sudah bisa membedakan selera atau rasa orang. Jadi ada gelas diisi, orang lain merasakan bahwa itu wine, tapi Ahok bilang itu air putih. Jadi dua rasa yang berbeda itu nggak perlu diperdebat. Itu kata Ahok. Jadi dia, kalau Bapak yakin itu memang wine, ya silakan aja. Saya menyatakan itu air putih. Jadi tidak lagi direbut-rebutkan lagi seperti yang berdebat tentang itu begini, itu enggak lagi. Yang kedua, Ahok itu kan dia sudah belajar ya selama 4 tahun dia di korporasi itu ya. Jadi dia melihat ada potensi baru. Selama ini dia nggak paham. Ternyata di pemerintahan daerah itu semua itu bisa diolah dengan semua yang milik Pemda itu bisa membangun sesuatu yang lain gitu. Jadi selama ini cuma bayar pajak, bayar ini, terus dikuasain oleh kelompok-kelompok. Nah, karena dia sudah belajar di Pertamina kemarin, dia melihat potensi itu bisa mengangkat. Jadi Jakarta ini kalau kita mau jujur, sekolah bisa gratis, universitas bisa gratis. Asal Ahok benar-benar tanganin ini secara benar gitu loh. Kasus tanah banyak yang dirampas oleh Pemda, dinas pertamanan segala macam itu harusnya dikembalikan kepada warga supaya warganya hidup jadi sejahtera. Jadi yang tertunda kemarin dilakukan, harusnya kita semua ini memberi masukan pada Ahok. Ahok, lu kemarin lu lupa begini-begini, Ahok begini-gini gitu loh. Nah, jadi kekuatan Ahok itu kan secara pribadinya sendiri sudah melakukan koreksi ya. Artinya kemarin tuh dia marah-marah dengan ibu-ibu, sudah nggak perlu. Ya. Dia bilang sudah nggak perlu lagi. Ibu mau marah-marah segala macam, saya mau dengar. Nah, kan gitu. Karena Abang pantau tuh, ya ada perubahan signifikan dari Ahok. Ya, jadi sama dengan Prabowo, karena dia ingin berkuasa itu dia merubah dirinya sampai dimaki-maki kemarin dia omon-omon aja terus joget-joget aja, dia nggak mau denger itu. Yang penting dia menang, dia ingin berbuat baik. Nah, Ahok itu juga begitu. Tapi terakhir Bang, waktu di Pertamina dia mengundurkan diri, langsung dia mengeluarkan statement tentang mendiskreditkan Jokowi ya. Statement itu juga yang menjatuhkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Jadi gini, kalau soal itu kan memang sebelum peristiwa itu juga kita sudah ngelihat Ganjar itu lemah di mana-mana ya. Jadi dari timnya sendiri, ketua timnya itu Ikadin Ci Arsad,
itu kan orangnya Jokowi, bukan orang partai kami, ya kan? Terus tim suksesnya itu juga kebanyakan relawan itulah yang relawannya Jokowi. Jadi Ganjar ini sudah dipotong sana, dipotong sini, Yes, jadi tinggal selesai aja. Satu diantaranya memang yang omongan Ahok tadi. Tapi bagi aku omongan Ahok gak begitu besar. Yang besar itu kan memang didengar semua orang, itu kan memang keadaan itu. Bayangkan aja tidak ada kampanye. Selama itu nggak ada kampanye di daerah, nggak ada konvoy, Ganjar nggak ada, semua nggak ada. Semuanya cuma di markas-markas itu aja. Caleg yang ngeri juga. Diskusi riung-riung. Hari ini relawan kau yang bikin, besok relawan dia, gitu. Di situ aja, orangnya itu aja. Nah begitulah keadaan itu. Jadi bagaimana Ganjar itu dipotong sana sini zamannya Jokowi itu ya. Terus di daerah diserbu dengan bansos itu ya. Kami kehilangan 51 juta pemilih Wong Cili, dihajar dari situ. Nah saya harap ini nggak terjadi sama Ahok ya. Artinya banyak sekali orang berharap Ahok ini kan memperbaiki apa yang kemarin dia sudah kerjakan dan meneruskannya. Terus yang kedua, dia juga sudah melakukan koreksi dirinya. Jadi dia sangat berharap lah. Jadi kita berharap dari dua tokoh nih. Prabowo ingin berbuat, si Ahok ingin berbuat. Nah kita akan melihat Ahok kalau dia berhasil, satu-satunya contoh provinsi yang mampu melakukan makan gratis, minum gratis, ya kan? Terus menyekolahkan anak-anak juga bisa gratis. Kan setiap region itu kan di kecamatan aja. Kecamatan itu berapa luas, berapa orang SD, berapa anak. Ini aja ditanganin, ya kan? Nah, kalau nanti di kecamatan itu ada orang-orang kaya ingin membantu, ya bantu gitu loh. Orang-orang kaya juga boleh bikin makan gratis segala macam, itu boleh. Jadi Ahok membuka. Jadi sekolah ini umpamanya negeri ada sekian, kan sekarang ada SMA sampai 20 sekian gitu. Ada di kecamatan ini ada SMA ini, terus ada SD ini, terus ada swasta. Itu kan akan diumumkan kepada masyarakat Jakarta bahwa kecamatan ini membutuhkan gitu. Bagaimana sekarang closing statementnya dari Ken dulu closing statement? Iya, saya menghargai apa yang dikatakan abang saya tentang Ahok. Sekalipun kita ini punya pengalaman berkali-kali dikhianati, Bang, baik oleh Ahok maupun Anies. Kadarnya sama jahatnya kalau menurut saya. Dua orang ini kan diangkat oleh Pak Prabowo, dijadiin orang, tapi juga kemudian menikami sedemikian rupa. Ya, saya berharap apa yang dikatakan Bang Bitor tadi tentang perubahan sikap Ahok, benarlah orang semakin dewasa, semakin ini kan harusnya semakin bijak ya. Yeah. Tapi bagi saya pribadi yang pernah di partai kita yang pernah dikhianati kayak gitu, nggak semudah itu, Bang, untuk bisa percaya seperti itu. Kadang-kadang ketika orang di bawah itu nice gitu loh. Ya, seperti ajaran Ahok kan, kalau pengen tahu karakter sejati orang kasih dia kekuasaan gitu loh. Tapi kan kita pernah memberikan itu kepada Ahok, dan kita bisa lihat Ahok ini, Bang, kalau menurut saya dia ini makhluk yang diciptakan oleh Nusron Wahid, Hasan Nasbi dengan Sunni, dan dia sulit mendengarkan masukan dari orang lain, apalagi yang dia nggak anggap gitu loh, apalagi yang dipersepsi dia tuh di bawah dia. Dan persoalan sekolah gratis, Babalun juga sempat mengulas. Dan persoalan makan gratis, usulan Ahok yang seperti tadi, kasih uangnya kepada orang tua. Ini kan copy paste dari Kang Deddy Mulyadi. Beberapa bulan sebelum Ahok bicara itu, Bang Deddy sempat bicara soal itu. Tetapi kan secara nomenklatur udah menyimpang. Kita mau kasih makan kok, bukan kasih duit bantuan untuk beli makan. Belum dikaji juga efek-efek negatif dari pemberian uang itu. Bisa dibeliin rokok oleh bapaknya, dimainin judo. Ini kan nggak pernah dibahas oleh Ahok, dampak-dampaknya, dan itu menurut saya
belum banyak berubah dari Ahok. Ahok itu bunyi terus tanpa berpikir lebih matang ya. Sekalipun saat ini kalau kita flashback dari pilkada yang sebelumnya, yang mengganggu Ahok ini kan kelompok habaib, kelompok Yaman. Saat ini mungkin kelompok ini sedang menghadapi masalah nasab dengan kuburan, sehingga mereka terlihat vakum, tidak resisten terhadap Ahok. Oh ya, nanti seandainya jadi ke Ahok menang, wah itu chaos lagi kita Bang, dan chaos lagi pasti. Ini pendapat saya. Ahok akan dijadikan alat lagi untuk naikin simpati publik gitu loh terhadap kelompok ini. Tapi seru nih ya kalau sampai terjadi pertarungan antara Ahok dan Babalun ya. Babalun akan menang lawan Ahok kalau menurut saya. Ya, oke. Bagaimana closing statementnya Bang Victor? Ya, saya pikir, saya melihat, dan Ahok kan sekarang sudah punya pertemuan-pertemuan dengan A3-nya itu ya. Jadi bertanya sesuatu kepada Ahok ya. A3 itu, Ahok. Ya, anything. Jadi di situ Ahok sangat terbuka dengan anak-anak muda itu, mau mendengar. Nah, aku mencermatan itu banyak sekali perubahan terhadap dirinya Ahok ya. Karena dia kepingin sekali menang ini untuk melakukan segala sesuatunya untuk masyarakat DKI ya. Jadi saya terkesima lah, sama dengan terkesimanya kita melihat Prabowo dihina orang, dimaki-maki orang, Prabowo diam, dan tidak satu pun orang Gerindra boleh merespon marahnya orang lain. Akhirnya dia cuma joget-joget. Jadi aku lihat banyak perubahan sama Ahok, dan kalau kita beri dia kesempatan lagi, aku yakin sekali dia akan sama dengan Prabowo. Dan untuk meyakinkan bahwa tadi dibilang Ahok pernah ngecewakan Gerindra dan segala macam. Memang politik itu begitu. Jadi kan dalam perjalanan tiba-tiba ketemu orang lain, terus orang lain merubah. Seperti Jokowi lah, 5 tahun pertama nawacita kan, keduanya dia dibawa orang lain ke sana. Akhirnya semua tanah rakyat dirampas, orang jadi miskin segala macam. Dia berubah di jalan. Saya yakin kalau Ahok menang, dia tidak akan berbuat salah lagi seperti yang lalu. Mudah-mudahan. Ya, itulah kita harapkan. Terima kasih. Baiklah ya, kita berharap bahwa terjadi pertarungan seru di pemilihan kepala daerah Jakarta ini, yang hanya diikuti Ahok versus Babalun alias Yusuf Hamka. Siapa menang? Ya tentu kembali pada rakyat yang memilihnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.